Ini ada statement dari beliau, yaitu Muhaimin Iskandar, yang dulu menjadi wakilnya Anies. Katanya, Prabowo minimal 2 periode. Kami intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak mendukung minimal 2 periode. Catat ya, garis bawahi minimal. Katanya minimal. Berarti kalau misalkan minimal, maksimalnya berapa ya? Bukannya maksimalnya emang 2 periode ya? Kebiasaan pejabat kita tuh menjilatnya berlebihan ya. Menurut kamu gimana? Tulis di komentar. Caimin mendukung Prabowo 2 periode. Begitu gercep Caimin dan PKB mendeklarasikan Prabowo 2 periode. Padahal pemerintahan ini belum 2 tahun. Pemilunya masih 2029. Pernyataan ini Caimin sampaikan kepada pers setelah menemui Prabowo di Istana Negara ketika mereka memperkenalkan pengurus PKB yang baru. Bahkan di pertemuan itu, kata Caimin, mereka juga membahas tentang pilkada tidak langsung. Dan PKB konsisten mendukung pilkada tidak langsung. Kata Caimin, Presiden pun menyetujui itu. Karena katanya pilkada langsung itu terlalu mahal biayanya. Nah, apa yang disampaikan atau ketergesaan-gesaan ini dari PKB, ini maksud politiknya apa gitu? Apakah Caimin ingin mencuri start untuk pre-order lah jadi cawapresnya Prabowo, atau ingin mengamankan kursi kabinet yang kemarin kan sempat ada isu reshuffle misalnya. Nah, kalau kita bicara ambang batas presidensial threshold 2029 itu kan 0%. Artinya semua partai seharusnya punya peluang untuk menampilkan atau mendukung kader terbaiknya untuk menjadi capres. Kita tahu Caimin 2024 begitu nafsu sampai putus hubungan dengan Prabowo karena dia tidak dicapreskan. Tapi kenapa saat ini justru dia mendukung Prabowo 2 periode? Apakah memang PKB tidak percaya diri untuk menghadapi 2029 nanti, sehingga cukup cari aman saja di pemerintahnya Prabowo? Tentu nih kita akan lihat seperti apa ke depannya, karena kadang politik itu kan dinamis, selalu berubah. Bahkan Prabowo sendiri mengatakan PKB harus diawasi. Ini bercandanya Prabowo, tapi sepertinya serius juga, karena Caimin kita tahu cepat sekali dia berubahnya dalam mengambil sebuah keputusan. Muhaimin Iskandar cukup puas dengan kinerja Prabowo Subianto dan pemerintahan Prabowo Subianto itu minimal 2 periode. Partai Amanat Nasional menyodorkan nama Zulkifli Hasan yang dianggap cukup cocok dan cukup layak untuk berdampingan dengan Prabowo Subianto jika bicara tentang Pilpres 2029. Mengingat PAN itu adalah partai yang paling loyal dan tegak lurus dengan Prabowo Subianto. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk dibicarakan hari ini adalah soal pernyataan Muhaimin Iskandar yang mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar cukup puas dengan kinerja Prabowo Subianto dan pemerintahan Prabowo Subianto itu minimal 2 periode. Inilah yang kemudian ditafsirkan oleh publik bahwa secara eksplisit PKB akan mendukung kembali Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres yang kedua kalinya di 2029. Tentu pernyataan Muhaimin ini cukup ramai diperbincangkan oleh publik sehari 2 hari ini karena cukup memantik spekulasi dan tafsir-tafsir politik yang terus berkembang hingga saat ini. Pernyataan Muhaimin ini disampaikan setelah Muhaimin Iskandar bersama seluruh jajaran pengurus PKB bertemu dengan Prabowo Subianto beberapa hari yang lalu. Ada beberapa poin yang menurut saya sangat layak untuk dibicarakan. Pertama, ini tentu dibaca oleh publik sebagai upaya untuk menegaskan bahwa PKB tegak lurus dan kemudian total untuk terus memberikan dukungan politik kepada Prabowo Subianto, membawa seluruh pengurus PKB bertemu dengan Presiden. Tentu ini adalah sebagai bentuk keseriusan dari Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB untuk terus bersama dengan Prabowo Subianto. Sekaligus ini adalah ingin menepis secara perlahan betapa PKB itu mungkin punya opsi lain di 2029, karena beberapa waktu yang lalu dalam sebuah retreat Prabowo Subianto memang sempat berkelakar bahwa ketika mengabsen satu persatu ketua umum partai koalisi, tibalah saatnya Muhaimin ditanya oleh Pak Prabowo dan Muhaimin kemudian bilang hadir. Kata Prabowo, Muhaimin PKB ketua umum itu harus diawasi, dan itu mengundang gelak tawa yang cukup luar biasa di tengah spekulasi-spekulasi soal sikap politik PKB. Jadi pertemuan Muhaimin Iskandar dengan seluruh struktur pengurus PKB kemarin itu kan mempertebal sebenarnya betapa Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB secara explicitly ingin kembali bersama dengan Prabowo Subianto, sekaligus ingin menepis dan menetralisir dugaan-dugaan soal kemungkinan PKB menempuh jalan lain di 2029. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa pengamat politik yang menyebutkan ini adalah semacam betapa sebenarnya secara tidak langsung kira-kira begitu Muhaimin Iskandar itu sepertinya juga tertarik untuk mengincar posisi cawapres, meski Muhaimin Iskandar ketika
ditanya soal peluang itu atau soal potensi itu tidak memberikan jawaban apapun, tapi sejumlah pengamat sudah memberikan analisa-analisa. Jangan-jangan ini juga diarahkan ketika PKB misalnya ingin 2 periode dengan Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin Muhaimin Iskandar juga tertarik untuk menjadi calon wakil presiden di 2029, mengingat kita tahu hampir jadi ya koalisi Prabowo dengan Muhaimin di Pilpres 2024. Kita tahu bagaimana hubungan politik Prabowo Subianto dengan Muhaimin, ini kan hampir jadi duet maju dalam Pilpres di 2024, tapi at the end pada akhirnya Muhaimin Iskandar itu kemudian lebih memilih maju bersama dengan Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Jadi tafsir soal kemungkinan Muhaimin Iskandar akan potensial ya menjadi bagian sebagai calon wakil presiden, calon wakil presidennya Prabowo Subianto ketika Muhaimin Iskandar menyatakan puas dengan kinerja Prabowo dan bahkan minimal 2 periode, itu juga dibaca oleh sejumlah pengamat ya. Itu pengamat, bukan saya yang ngomong, yang kemudian menafsirkan itu seolah-olah jalan untuk menjadi calon pendamping Prabowo. Itu adalah tafsiran-tafsiran yang kedua dan saya kira itu sah secara politik. Nah yang ketiga, memang kalau kita mau jujur ya, dalam sejarah politik di Indonesia memang belum ada sejarahnya PKB itu bermitra dan mendukung Prabowo Subianto. Misalnya di 2014 PKB itu, Muhaimin Iskandar itu mendukung Jokowi. 2019 Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB juga mendukung Jokowi. Bahkan di 2024 sekalipun Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB itu juga ya tidak mendukung Prabowo Subianto dan lebih berkoalisi dengan Anies Baswedan bersama dengan PKS, dengan Nasdem. Jadi hal-hal yang semacam inilah yang kemudian dibaca oleh publik ketika Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB mengajak pengurus PKB bertemu dengan Prabowo Subianto. Ini adalah untuk meneguhkan dukungan. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kemarin ya viral bagaimana Caimin dan para kader pengurus pusat partai PKB ini teman itu bertemu dengan Prabowo Subianto ya. Dan ini membuat tanda-tanda tanya yang sangat besar ya. Apa sih yang sebenarnya dibahas ya. Dan setelah itu Caimin dan para kadernya ya, itu memberikan konferensi pers ya terkait apa yang dibahas bersama dengan Presiden. Dan yang menarik adalah yang menjadi pembahasan ketika Caimin ini mengungkapkan bahwa bagaimana PKB ya atau Caimin ini mengatakan ya, mendukung Prabowo Subianto itu bahkan sampai 2 periode teman. Artinya mesin politik PKB ini ya mulai dipanaskan untuk memenangkan Prabowo Subianto 2 periode. Ini kalau kita melihat ya menjadi perbincangan publik ya, karena pemerintahan Prabowo ini baru 1,5 tahun teman-teman. Bulan 10 nanti ya, atau bulan Oktober nanti baru genap 2 tahun. Jadi ini baru 1,5 tahun masa jabatan Prabowo Gibran ya, sebagai presiden dan wakil presiden. Dan hal tersebut kalau kita melihat terlalu dini, terlalu cepat ya untuk membahas Pilpres 2029 ya. Apalagi mereka saat ini sedang berkuasa ya. Program-program yang sudah berjalan ya atau janji-janji politik belum tentu terrealisasi semua dan sukses semua gitu ya. Inilah di mana masyarakat itu marah geram dengan apa yang dilakukan oleh PKB ya. Ini seolah-olah terlalu cepat ya, terlalu dini yang mengungkapkan dan membahas Pilpres. Bahkan PKB ini juga kemarin ya mengungkapkan dan salah satu partai yang mendukung pilkada secara tidak langsung, teman-teman. Ya, bagaimana Caimin juga menginisiasi dan mengusulkan kepada Presiden, kata Caimin ya, supaya kepala-kepala daerah itu dipilih oleh DPRD ya, dan gubernur itu dipilih oleh Presiden. Inilah yang membuat gejolak publik yang geram sehingga memberikan kritikan tajam kepada Caimin. Caimin itu tidak sadar ya bahwa apa yang dia lakukan itu bisa membuat sebuah gejolak ya di masyarakat. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.